bukan ini tahu tu lah Alhamdulillah, pun nanti kembali tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi hari Minggu kan tahlilannya. Iya. Baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat iman dalam Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangkaian acara takziah malam ketiga atas berpulangnya ke rahmatullah keluarga kita, orang tua kita, Bapak Joni bin Satu, yang mana almarhum berpulang dalam usia kurang lebih 103 tahun. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menjadi suri toladan bagi kita semua. Bapak Ibu sidang jemaah takziah yang sama dirahmati Allah, adapun susunan acara takziah pada malam ketiga malam ini, yakni pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga yakni sepatah kata dari keluarga almarhum. Keempat, ceramah takziah oleh Pak Ustadz Said Asfar Afandi SPDI. Dan terakhir penutup. Marilah kita bersama-sama memulai acara takziah kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita, yakni Ustadz Mujizat. Kepada Ustadz dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya itu terangnya dong kau. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ya. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات Kita pun lepas itu. Ini biasanya. وبشر الصابرين Imam. الذين إذا أصابتهم مصيبة Hari ya kak. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu dan bapak sekalian, demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan lantunan kolam ilahi yang dibawakan oleh Ustadz Mujizat. Semoga yang membawakan dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz. Selanjutnya, marilah kita melangkah ke acara berikutnya, yakni sepatah kata dari pihak keluarga yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Abdul Munir SAG. Kepada Pak Munir, dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT oleh karena pada malam ini kita semua dapat diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir bersama-sama di tempat ini untuk berbagi duka dengan kami. Alhamdulillah, cuaca juga sangat mendukung. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sempat meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Semoga kiraan kita semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf jika sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan, kehilapan, utamanya mungkin tempatnya sempit. Kami mohon maaf karena begitulah situasi dan kondisi pada saat ini di tempat ini. Semoga kiranya kita tidak merasa dongkol atau bagaimana. Itulah kemampuan kami di pada saat ini. Juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah ikut merawat orang tua kami,
dari sakit sampai kita mengantarnya ke pemakaman yang telah dikemukakan pada hari Ahad kemarin setelah salat zuhur di pemakaman keluarga di Cambaya di Hartakwenda juga. Tidak banyak barangkali yang saya sampaikan, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustadz. Hanya itu ucapan terima kasih dari kami semua. Semoga sekali lagi, semoga keadaan kita semua di tempat ini bernilai ibadah Allah SWT. Oh ya, saya juga ada menyampaikan terima kasih yang alhamdulillah kita berada di tempat ini. Ada beberapa sponsor yang memberikan bantuan kepada kami. Kita dari Adi Akbar, kemudian Ustaz Kadir, ada kita punya kelompok keluarga di Balam Baru, kemudian di lapangan basket juga ada sumbangan kursi untuk kita pakai di tempat ini, juga dari Swadharma untuk menyiapkan tempat duduk untuk kita gunakan di tempat ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak sekalian, sedang jemaah takziah yang sama dirahmati Allah. Demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan sepatah kata dari perwakilan keluarga yang disampaikan oleh Bapak Abdul Munir, yang mana beliau adalah anak ke-6 dari almarhum Bapak Cone bin Satu. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah takziah yang dibawakan oleh Ustadz Zain Asfar Afandi SPDI. Namun sebelumnya kami sampaikan kepada Pak Ustadz bahwa almarhum Pak Cone bin Satu meninggal dalam usia kurang lebih 103 tahun. Beliau meninggal pada hari Sabtu, tanggal 12 April kemarin, sekitar pukul 20.30. Kemudian dimakamkan esoknya di pekuburan Cambaya pada duhur di samping Masjid Babul Hidayah Hartako. Kemudian almarhum meninggalkan seorang istri, 10 orang anak, dua orang sudah meninggal, 28 cucu dan 33 cicit. Terbalik ya, 33 cucu ya, 28 cicit. Kepada Ustadz Zain Asfar Afandi, waktu dan tempat disilakan. Bagaimana ada itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yakuluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, segenap para alim ulama, para azatis, para kiai yang saya muliakan, berkhusus yang saya hormati Qori kita Ustaz Mu'jizat, begitu pula pemandu acara kita, para tokoh yang hadir malam ini yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya.
Selain tidak hafal, kayaknya terlalu malam terus saya ceramah kalau kopsing satu-satu. Keluarga besar almarhum Bapak Joni bin Sattu, para tetangga, kerabat, keluarga, semua yang hadir malam ini, mudah-mudahan Allah rahmati berkahi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kembali kita hadir bersama-sama berkumpul di rumah duka, tentunya dengan niat dan tujuan yang sama. Walaupun situasinya berbeda dengan tadi malam. Ya, saya dengar tadi malam hujan. Ya. Makanya tadi MC dari pagi katanya ada bacaan supaya tidak hujan gini malam. Kita bersyukur malam hari ini kembali ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir bersama-sama berkumpul di rumah duka dalam rangka bersilaturahim, mentakziahi keluarga almarhum yang tadi disebutkan, seorang istri, 8 mami, 8 orang, 8 mami gitu, 10, oh 12 kurang 2, 10 orang anak, 33 cucu, 28 cicit. Inilah yang kita takziahi ini malam. Yang ketiga, yang paling penting kehadiran kita malam ini adalah datang untuk mendoakan almarhum. Itu yang paling penting dari acara takziah kita. Mengapa selalu saya sampaikan Bapak Ibu? Karena orang yang meninggal itu, dari kita yang hidup ini tinggal doa yang diharap. Ya. Tapi kan tadi mesti kami kapan efeknya supaya tidak pantul-pantul. Mantap. Ya kalau di sini ceramah enak Pak, pasti yakin pulang tidak setengah mati leher. Kayak masuk sistem keamanan. Nanti saya berteriak. Kalau masih pemanasan toh, kau siap-siap kayak dibawa na speaker kah? Tak bang, kamu kita datang malam ini untuk mendoakan beliau. Kenapa? Karena orang yang mati, satu-satunya, saya bahkan mengatakan Pak, orang yang mati itu tinggal 2 yang dia bisa dapatkan dalam kuburnya. 1, amalan yang pernah dia lakukan semasa hidup, dan yang kedua, doa-doa orang yang mencintainya. Itulah sebabnya kalau kita melihat semua prosesi keagamaan kita yang berkaitan dengan kematian Bapak Ibu, pasti kalau kita urai, kita cari, kita telusuri, pasti intinya itu doa. Ya, aman, sebentar nanti digas. Ada orang jangankan sudah meninggal, belum meninggal saja, baru dalam kondisi amadan, sakaratul maut, kita sudah dianjurkan untuk mendoakan dia supaya prosesi kematiannya dimudahkan. Begitu dia meninggal, kita datang melayat batu ngasing kitimporong, intinya mendoakan orang yang meninggal. Habis dikafani, disolati, semua intinya juga adalah doa. Diantarkan ke pemakaman, habis dikuburkan, ada lagi yang mendoakan. Selesai itu takziah 1, 2, 3, bahkan ada yang lagi takziah sambung di hari ke-7-nya, 10-nya, 40-nya, 100-nya, setahunnya, 1000-nya. Semuanya itu intinya doa. Saya tidak mau lagi bahas Pak, kalau ada yang bertanya, bolehkah itu peringati 100, 1000? Kalau mau aku kerja, tidak mau aku tidak usah. Yang jelas mendoakan. Karena banyak orang tidak nambil hari-hari begini, tapi tidak tahu kita doakan. Kan intinya kan doa aja. Dibilang masalahnya Ustaz, kenapa mesti 40? Boleh di 35. Jangan masalahkan itu harinya Pak. Kenapa mesti 100? Boleh 76.
Dia berkata, Pak, jangan pernah meremehkan itu kekuatan doa. Bahkan orang yang hidup pun, orang yang meninggal sekarang ini mengharapkan doa dari orang-orang yang pernah dia perlakukan baik waktunya dia masih hidup. Maka saya sering mengatakan, Bapak Ibu, orang yang insya Allah mendapatkan kebaikan dalam kuburnya adalah orang yang ketika masih hidup rajin juga mendoakan orang. Ada kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Rajin ki waktu hidup mendoakan orang, tiba giliran tak mati dan butuh doa, Allah gerakkan hatinya orang banyak juga untuk doakan kita. Kembali kepada kita. Jemaah ya, kalau perlu Pak Ibu, setiap ada orang doakan kita kebaikan, aminkan. Gak ada lagi itu orang bertanya, dia bilang, kan banyak itu Pak Ibu orang kalau biasa baca doa, tidak mau mengaminkan. Alasannya karena katanya tidak ada itu dalilnya berdoa berjamaah. Saya biasa bilang, bukan tidak ada dalilnya, belum pimu dapat. Di hari raya Idul Fitri, pernah satu ketika beliau naik di tangga, kan mimbarnya Rasulullah itu tiga anak tangga, 1, 2, kemudian yang ketiga di situ beliau duduk. Begitu Nabi naik di tangga pertama, Nabi bilang amin. Naik tangga kedua, Nabi bilang amin. Naik yang ketiga, kemudian Nabi bilang amin. Apa kata Rasulullah? Tadi sebelum saya naik, ketika saya naik, datang Jibril baca doa dan saya mengaminkan. Ini Pak menjadi salah satu dasar bahwa boleh orang yang berdoa kita mengaminkan. Apalagi kalau kita habis sholat berjamaah, kebanyakan itu orang baru selesai salam rapa-rapa pulang. Coba tidak ada disalahkan, tidak kumasalahkan ya Pak. Mungkin naik doanya akan diterima, doanya yang paling makbul, maka tidak dalam kaitan berarti baru kau sudah sholat, dosa yang pertama kau lakukan sakiti perasaannya orang, kamu langkai. Terlepas kau bilang tidak ada itu doa berjamaah, ku hargai pendapatmu, tapi tidak ada juga tinggalkan tempat duduknya sebelum Rasulullah meninggalkan tempat imamnya. Jadi doa maki sendiri, biarkan bubar dulu supaya tidak dilangkah-langkai orang di belakang. Ada yang bilang kan tidak sama itu kepentingan tempat imam dengan kita. Amin kami. Tapi siapa tahu Pak imamnya di depan jomblo. Masa mau ku aminkan? Amin kami. Nah, Allah tahu apa kebutuhan. Berarti kasih jodoh untuk anaknya. Begitu. Dapat itu Pak Iman di depan minta ki anak. Nah saya ini tidak bisa istriku punya anak. Sudah cucu saya dikasih. Allah itu Pak. Wallahu alimun bizatis sudur. Allah tahu apa isi hati kita. Allah lebih tahu apa kebutuhan kita. Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Aminkan doa itu. Saya Pak itu kadang biasa berpikir begini. Hari ini mungkin Allah kasih kita sehat, kasih kita rezeki, kasih kita kesuksesan. Siapa tahu gara-gara pernah berhenti di lampu merah, ada anak-anak pengemis betul-betul lapar, nah dia minta uang, nah kita kasih, sambil dia tersenyum dia bilang, makasih banyak Pak Haji, sehat-sehat selalu. Pas dia mau pakai beli apa itu uang, jangan urusi. Kasih kalau memang betul-betul bisa itu dilihat dari mukanya Pak. Betul-betul dodong tidak pernah makan, atau ada mungkin pura-pura di dodong ketiga hari tidak makan KFC. Jadi bukan gara-gara doa, tak doanya tetangga, tak doanya teman, tak doanya Pak Imam ketika kita doa berjamaah. Itu biasa Pak kalau jadi imam karena pas balik belakang sakit nah hatiku, nah tidak ada orang di belakangku. Aku jaga tahu gitu perasaan apa didoakan ke itu kebaikan di depan, lepas gimana hilang nih. Tinggal maki bedeng itu, tidak boleh salam-salaman habis sholat, jangan kok salaman. Yang jelas tinggal maki dulu. Dia bilang tidak boleh salaman habis sholat, tapi main HP boleh. Saya dapati pernah betul-betul Pak, ini bukan cerita kosong ini Pak, bukan cerita kosong. Saya dapati betul di Jumat terakhir Ramadan. Saya ceramah Jumat, khutbah Jumat di Talasa City Pak, di BTP, depannya BTP. Itu di sana 2 kali azan. Itu orang pada berdiri sholat sunnah.
Ini dua orang kanan kiriku tidak berdiri. Jadi saya bilang sholat antara azan pertama dan azan kedua di hari Jumat, Nabi bilang ini bid'ah. Tapi nonton bola, saya bingung apakah begini Kak Bro, kanan kiri mengapa? Anda latihku coba berdiri kau sholat sunnah. Kalau kau bilang tidak ada sholat antara azan pertama dan azan kedua, sholatmu kau sholat sunnah mutlak. Lebih dapat kau pahala daripada buka Instagram, nonton bola. Allah karim. Jadi saya Pak, mari kalau ada orang doakan, diaminkan. Karena bisa jadi gara-gara doa itu Allah kabulkan. Termasuk malam ini Pak, saya luar biasa ini almarhum. Tapi memang kalau Pak Munir yang bikin kegiatan tidak pernah sepi. Dia memang bersaudara banyak. Asli namanya keluarga besar. Kalau foto keluarga ki, seandainya masih dua Palembang foto keluarga ki ukuran triples, itu nggak bisa kelihatan. Bayangkan 12. Belum menantunya berapa? 14. Oh 10. Siapa tahu Pak. Makanya bertanya kita ada bagus sih kalau bertanya. Cucunya saja 33, cicit 28. 103 dia. 103 luar biasa Pak. Nggak bisa orang kalau mau nggak ada mika paletingnya almarhum. Masih ada? Merasa mudanya semua. Saya ceramah di Malengke 106. Di depannya Masjid Jamiatul Khair. 106. Anaknya 8. Cucunya 35. Cici 41. Apa lagi dia maunya cici? Ini cucu. Cucu pelantu itu cici. Nah, cucu pala bangke. Kira cucu BTC. Itu 8. Cucu pala bangke ada 8. Saya kira ini paling tua. Ternyata ada ibu-ibu codok di depanku. Dia bilang, Ustaz, saya mamaku meninggal umur 124. Dia bersaudara 12. Ini almarhum 103. Berapa itu bonusnya, Bu? Hah? 40. Kenapa kita bilang 40? Apa dijadikan dasar? Umurnya Nabi. Nah, cocok, cuma masih belum tepat. Kalau saya memahami begini Pak Ibu Tabe, kita itu mengambil patokan umur bukan pada umurnya Nabi, bukan pada pribadinya Nabi, tapi pada sabdanya Nabi. Karena menjadi dalil itu kan sabdanya Rasulullah itu disebut hadis. Dan Nabi pernah bersabda, umur umatku baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Nabi berapa? 63. Nah kena itu. Jadi Nabi itu umurnya sesuai dengan apa yang pernah Nabi ramalkan sendiri antara 60 70. Maka saya mau berpesan Bapak Ibu, kalau ada di sini sudah lebih dari 60, perbanyak bersyukur. Kenapa? Karena belum tentu semua orang bisa sampai seperti umur tak. Generasiku Pak belum bisa kujamin bisa sampai seperti umur tak yang sudah 60. Ya. Ini saya bilang ini yang kemarin terangkat P3K, terangkat PNS. Pak, kalau bisa lu dapat pensiun lu nanti. Iya, kenapa Pak saya berani bicara begitu? Sekarang begitu banyak hal-hal yang bisa memendekkan umurnya orang. Cuaca yang tidak menentu, berarti tak kapek-kapek. Tadi malam berarti tak kunrarin apakah basah. Aneh bahasa tonji apakah masuk. Ya, itulah manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia suka berkeluh kesah. Kasih hujan minta panas, kasih panas minta hujan. Sehingga kenapa rona. Mungkin mau hujan sambil panas. Ya. Jadi Nabi kasih standar umur minimalnya 60, maksimalnya 70. Jadi batas minimal rendahnya itu 60, paling tingginya 70. Jadi kalau almarhum ini 103, berarti beliau sebenarnya sudah dapat bonus 33 tahun. 33 tahun. Jadi kalau dia lebih dari 70, dapat
bonus. Kalau 59 na meninggal berarti na kena ki diskon. Nah, banyak ibu-ibu. Ibu, kita pilih diskon atau bonus? Hah? Biasanya kalau ke mall cari ki diskon. Maki bonus diskon. Ya malak-malak kamu. Tegasi. Ibu diskon, Ben. Mau bonus atau diskon? Kalau bonus di atas 70, diskon di bawah 60. Bonus diskon. Bonus. Saya juga mau ya bonus. Saya tanya ki lagi. Mau ki bonus berapa tahun? Hah? Mungkin kayak almarhum 103. Alhamdulillah. Kita berapa Pak Ji? 76. Masya Allah, masih kayak 75. Berkah. Saya sudah ceramahkan ini Pak, sering tanyakan ini kalau pergi takziah, baru 3 saya dapat jawaban. Yang ketiga itu ini malam dari Pak Haji. Saya ceramah di Kompleks Pemprov di Jalan Yusuf Dengawing itu, saya Pasling. Ada ibu-ibu umurnya 73 tahun. Saya tanya, mau bonus berapa? Dia dengan tegas bilang, 15 tahun mau Ustaz. Saya bilang, berapa umur tas sekarang? Dia bilang 73. Saya bilang, berarti kita mau meninggal umur 88. Dia bilang, iya. Saya tidak tahu kenapa dia pilih 88. Ya, mungkin pensiunan Densus atau apa. Ya. Saya ceramah di Maros, Pak. Waktu meninggal mungkin yang bapak-bapak yang suka bola, kenal beliau Pak Samsudin Batullah. Hari ketujuhnya saya ceramah di sana. Ada omnya itu umurnya 65. Dia juga minta 15 tahun. Jadi saya bilang berarti mau meninggal umur 80. Dia bilang iya, cukup gitu. Dan ini malam 76. Kita mau 103 seperti almarhum. Berarti berapa bonusnya itu? Kalau mau iya. Kenapa mau dirubah lagi? Itu masih bagus. Masya Allah. Saya ceramah di Samata, ada ibu-ibu sesumbar bicara. Dia bilang, saya mau minta bonus 150 tahun. Saya tanya berapa umur tabu? Dia bilang 50. Jadi saya bilang, berarti Boki mati umur 200. Dia bilang, iya di. Berpikir sendiri. Selebihnya ini Pak, sejak November kalau saya tidak salah, saya sering sampaikan ini pertanyaan. Tidak ada yang lagi berani menjawab. Entah itu malu-malu. Tapi saya simpulkan, kenapa banyak orang tidak bisa menjawab ketika saya tanya mau bonus berapa? Karena sebenarnya di hati kecil tak semua sudah tertanam keyakinan bahwa mati itu bukan urusan tak. Persis dia bilang Pak Haji tadi. Begitu dia awalnya dia bilang 103. Begitu ku tanya lagi, dia bilang, nanti dia berapa siapa tahu tidak nak kasih kaulah begitu. Betul memang tahu. Karena kadang ada orang mau minta sampai 100 sekian. Tapi bukan maunya Allah. Ini sudah menjadi tanda bahwa mati memang urusannya Allah. Ada Tommy itu orang dia bilang, saya itu Ustaz kalau mati terserah maunya Allah. Begitu besok dikasih kisaki ciri-ciri mati ada pada dirinya malah dia bilang dia cepatku. Nah kau tahu dia bilang kemarin maunya Allah, Allah maunya besok. Yang jelas walaupun kematian kita tidak tahu di umur berapa kita mati. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam kondisi sudah siap. Ya, karena kalau kita sudah siap, pasti akan ditutup kehidupan kita ini dengan kebaikan. Disebutlah dengan nama husnul khatimah. Jadi kematian itu Bapak Ibu, saya sering mengatakan bahwa kalau ada yang berkata orang tua baru mati, tidak. Fakta membuktikan anaknya almarhum jauh lebih dulu 2 orang pergi ketimbang beliau. Ya, yang terakhir saya di sini masih duduk di sini almarhum. Ini tempat duduknya almarhum di situ Pak. Itu hari. Kalau dasar. Ibu ada dalam di mana? Berapa umurnya kalau ibu ya? Itu ada saya. Sami. Oh iya. Kita juga itu. Lebih tua dari anak-anak Nasr.
Begitu nyanyikan lagunya Bimbo, ada anak lebih tua dari bapaknya. Jadi Ibu, Pak, kalau ada yang berkata bahwa tua orang baru mati, tidak. Saya sejak memulai ceramah itu macam-macam. Saya sering sampaikan ini, Pak. Paling muda saya pernah ceramah umur 2 bulan. Paling tua, bukan almarhum. Saya pernah ceramah di Kandea 113 tahun. Itu. Jadi bukan gara-gara umur. Beberapa hari lalu umur 44. Ya, pernah umur 30-an, pernah umur 20-an, pernah umur 60-an, macam-macam. Bahkan ada banyak alasan, dia bilang begitu saya tanya kenapa bisa meninggal. Jarang itu ada orang mau mengatakan ajalnya, jarang Pak. Pasti sebut apa sebabnya. Ya. Tapi saya mau garis bawahi bahwa bukan mati gara-gara sebab itu. Ya. Cuma karena agama ini harus dibangun pada 2 hal. Agama itu harus dibangun pada dalil nakli dan akli, nas dan akal, sehingga dibuatkanlah sebab itu. Kenapa bisa mati? Tidak tahu. Kuliah kita di jalan nah mati, kan tidak masuk akal. Maka dibuatkanlah sebab pecah pembuluh darah, serangan jantung. Almarhum Pak Muhammad Tonang, Ketua Kepala Kanwil Agama Provinsi, Pak. Saya baca kronologi kematiannya itu, beliau habis cerita sama temannya, dia pergi ambil kopi, sementara jalan, jatuh nih. Jadi diprediksi Pak katanya dia mati dulu baru jatuh. Bukan karena jatuh dia mati. Beda itu. Dia meninggal memang berdiri kemudian jatuh. Bukan karena jatuhnya kemudian dia meninggal. Enggak. Untungnya ada sebab itu. Dokter bilang serangan jantung. Seandainya tidak ada sebab, tidak ada yang mau minum kopi. Sementara pengen kopi dan mati. Tetangga saya Pak, tukang kunci masjid, meninggal sementara makan nasi kuning. Balas sih Pak baru nasi kuning. Tapi ada sebab. Kenapa? Pecah pembuluh darah. Pecah, seandainya tidak ada sebab, tidak ada yang orang mau makan nasi kuning. Jadi saya sering bilang itu Pak, tidak mesti orang sakit kalau Allah mau matikan kita. Kalau gara-gara sakit orang mati ya mati semua, itu orang di rumah sakit. Saya punya almarhumah ibu Pak, 2 tahun lalu meninggal. Itu justru dokter vonis dia dalam kondisi sehat. Jam 1 siang saya masih telepon istriku, tidak ada di rumah. Di mana Ki? Adakah di rumah sakit? Tidak ada yang jaga mama, jadi saya masuk. Cerita. Apa dibikin? Enggak, cerita. Saya tanya istriku, apa dibikin di situ? Enggak, cerita-cerita sama mama. Cerita Pak, lancar. Apa yang dibilang dokter? Bilang, sudah semua dicabut, impulsnya, kateternya, oksigennya. Terus jemput maki sebentar sore bisa beben pulang. Oke. Jadi jam 3 adikku masuk, istriku pulang. Nah, karena sudah dibuka kateternya bisa BAB kalau pergi BAB, habis BAB bersihkan diri, kemudian siap-siap untuk sholat asar. Itu Ramadan hari ketiga. Habis sholat asar, prepare mau pulang, tunggu saya dijemput Pak. Pas dibuka tasnya tidak ada bajunya untuk dipakai pulang. Jadi dia bilang sama adekku, pulang ku ambilkan baju, sebentar aku pakai pulang. Belikan tongak pisang hijau ke bulan Ramadan. Perjalanan Pak dari rumah kembali ke rumah sakit, saya punya adik ditelepon sama suster bahwa ibu tas sudah tidak ada. Justru dia pergi pada saat dokter menyatakan dia sehat. Tidak mesti sakit kalau orang mau mati. Ada orang lagi zikir mati, lagi baca Quran mati. Tapi belum pernah lihat sebentar ceramah mati. Tidak ada. Kalau ceramah Jumat ada, ceramah Tarawih, ceramah Idul Fitri. Kalau ceramah Tasyah malam ketiga tidak ada. Bajik. Tidak ada. Kan aja kumalak, kumalak. Tidak takut. Tidak Ji. Bukan dia takabur Bu. Saya kalau mati tidak takut ya. Ku pegang kata-katanya guruku. Dia bilang kiaiku kalau rajin kau datang taksiyah seperti kita ini malam toh, insyaallah panjang semua itu murtad. Itu yang kami nggak lebih malap lagi. Pegang malaki.
Saking malak na besar namin na. Jadi mati Pak Ibu, bukan betul-betul tidak ada sebab. Bukan karena sakit, bukan karena umur. Saya juga bersyukur kadang Pak, untungnya itu mati bukan karena nama. Namanya sesuai abjad, terakhir ke saya mati. Nama aku Zain. Di luar Yanto. Ari, Ayu, Aisyah, Aminah. Tapi tidak bisa kita bilang begitu, jangan sampai dia bilang Allah Ta'ala malaikat cabut dari abjad terakhir. Malas aku. Terpaksa aku tambahin nama aku Andi supaya naik. Jadi bukan gara-gara umur orang mati, bukan gara-gara ajal, bukan gara-gara sakit orang mati, bukan karena nama orang mati. Bahkan saya pernah berkata Bapak Ibu, ibadah yang banyak sekalipun tidak bisa menjadi jamin bahwa kita tidak akan mati. Jangan sampai kita pikir rajin ke ibadah, sholat kita terus kemudian tidak mati-mati kita. Itu Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya sholat. Nah 63 tahun jadi kasih ke umur. Makanya saya heran kalau ada orang bolong-bolong sholatnya baru mau minta hidup 100 tahun. Nabi Muhammad saja dijamin masuk surga, bengkak kakinya sholat 63, jadi kasihkan umur. Orang bolong-bolong sholatnya meminta 100 tahun, pret. Mau tahu minta berharap masuk surga, ada kenalanmu di dalam. Bayangkan Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya sholat. Sama kita, bengkak kaki tak samurat. Dan banyak orang, saya sampaikan Bapak Ibu, apa dalam hadis kan Nabi sampaikan begini, yatba'ul mayyit, mayat itu akan diikuti ke kuburan salasa, 3. Kita tidak usah bahas semua panjang gitu. Mayat itu akan dibawa, diantar, diikuti ke kuburan oleh 3 perkara, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 pulang, 1 yang menemani. 10 orang anaknya yang tinggal, tambah istrinya, cucunya, cicitnya, sayang sama almarhum Pak. Tapi tidak ada yang mau temani di kuburan. Tidak ada yang mau temani. Istri meninggal suaminya, mana ada? Mau lompat turun. Apalagi suami mati istrinya mau lompat turun. Tapi saya perhatikan ini Pak, belum ada di kuliah itu perempuan, kalau perempuan itu meninggal ke suaminya, itu perempuan pasti menangis sejadi-jadinya. Itu laki-laki pilihan. Laki-laki pilihan. Makanya ada yang pernah tetanggaku bilang Ustaz, itulah sebenarnya Bapak Ibu bedanya perempuan dengan laki-laki. Itu laki-laki itu cenderung menggunakan logikanya, perempuan itu cenderung menggunakan perasaannya. Makanya perempuan itu lebih lama memendam rasa daripada laki-laki. Kasih ke contoh Ibu, nah, kalau ada anak tak jatuh, itu perlakuan bapak dengan anak pasti beda. Kalau bapak datang lihat anaknya jatuh, tidak berpikir panjang itu Pak, langsung dia bilang bawa ke rumah sakit cepat. Tapi kalau mama itu tidak nak pikir rumah sakit, pergi neraka dulu, nak peluk dulu kodong anakku, kenapa kita apa-apa dia, tidak apa-apa dia, padahal lebih mati itu. Tapi masih ada kasih sayangnya, baru belakangan dibawa ke rumah sakit. Itulah perempuan cenderung menggunakan perasaan daripada laki-laki. Makanya itu perempuan ketika ditinggal mati oleh suaminya, ataukah ditinggal hidup oleh suaminya, itu punya aturan agama, tidak boleh menikah kecuali lepas masa iddah. Kenapa? Karena perempuan lama menyimpan rasa. Nggak bisa lupa. Jangan sampai mohon maaf dia menikah misalnya 1 minggu kemudian setelah suaminya meninggal, kemudian dia menikah, mohon maaf dia berhubungan dan bayangkan suaminya yang lama yang meninggal, itu dihukumi zina. Karena lama baru bisa dia buka, dia bisa hilang. Kalau saya tidak keliru benarkan, kalau saya salah 3 kali haid, 3 kali bersih, baru boleh nikah lagi. Kalau laki-laki tidak. Laki-laki tidak.
Hari ini istrinya meninggal, besok sudah bisa menikah. Kurang ajar. Cocok ini, tapi maksudku mana mau. Masa baru hari ini? Ada itu temanku bilang, Ustaz ada tetanggaku, masa kau baru selesai tasya ketiga, so istrinya mau tasyai, besok menikah. Saya bilang, tidak apa-apa. Daripada saya tetangga aku belum mati istrinya kawin lagi. Agus kali ya sempat mati dulu, ada diganti, akhirnya sedia kami mau cadangan. Jadi, cinta-cintanya keluarga Pak, sampai di depan liang lahat. Bahkan keluarga yang akan injak-injak tanah atas supaya rapat. Begitu juga harta. Sebanyak-banyaknya harta tak sampai, ya kalau bisa masuk Pak, paling sampai di atas liang lahat juga. Harta yang terakhir dibawa di kuburan apa? Kain kapan 3 lembar. Itu pun kalau kita yang beli, kalau sumbangan lagi dari Akbar Daing. Nggak ada yang dibawa Pak. Secantik-cantiknya mobil tak, seindah-indahnya mobil tak, semahal-mahalnya mobil tak, tidak ada satupun orang yang punya mobil mahal ketika meninggal dia berpesan, kalau mati kak bawa ke kuburan pakai mobilku. Tidak ada Pak. Itu Alparku, Velfirku yang 3 miliar, Lexusku yang 6 M, kalau mati ya di belakang taruh jenazahku, baru bawa ke kuburan. Tidak ada Pak, ambulans. Padahal batinnya dilap-lap. Alasannya tidak ada tempat Ustaz. Bisa jika apa kalau di pangku kok. Kalau mau, ada juga kerandanya, bisa dimasuk. Tapi kan tidak ada yang mau Pak. Maka harta yang terakhir itu mengantar kita ke kuburan, tapi sampai di depan liang lahat. Jikalau waktu meninggal Pak, tidak turun di Toyotanya di bawah. Ya. Direktur PLN meninggal, tidak dibangunkan gardu di bawah. Pensiunan PU tidak diaspal di bawah Pak, tetap tanah. Apalagi pabalu HP, tidak ada bawa HP-nya turun. Seandainya bisa coba-coba disuruh bawa HP-nya, baru kimis call ki malam-malam. Alina bilang, nomor yang ada 7, sementara disiksa. Tunggu giliranmu besok. Ay, tidak tidur. Maka cuma saya punya buku, Bu. Saya punya buku, saya pernah buat. Saya diskusi waktu itu buat buku itu, kata pengantarnya dari Pak Menteri Pertanian. Saya waktu masih ikut sama beliau sering diskusi. Dia bilang, Ustaz, bisa tidak itu harta dibawa mati? Maka saya bikin buku itu judulnya Harta Bisa Dibawa Mati. Bagaimana caranya ya? Dimanfaatkan sebelum kita hidup, karena itu akan kita bawa nanti. Dengan apa? Sedekah, berwakaf, amal jariah, itu bisa dibawa mati itu harta. Inilah orang selalu berkata harta itu tidak dibawa mati, jadi dia mau cari dulu itu hartanya. Makanya banyak orang Islam miskin, karena selalu berpikir harta tidak dibawa mati, harta tidak dibawa mati. Dia maki kalau ada Imlek di Jalan Sulawesi, siapa paling banyak minta-minta? Orang pakai jilbab. Dan pakai jauh-jauh di sini mau di 3 Ki. Kalau hari Senin Ramadan, ku tahu saya tuh Senin sama Sabtu. Bagaimana pakai jilbab? Kenapa? Karena selalu dipikiran harta tidak dibawa mati, harta tidak dibawa mati. Ada Tommy lagi yang bilang Nabi Muhammad itu miskin. Salah baca kok sejarah Muhammad lain, kapan lu baca? Kalau Nabi Muhammad miskin, tidak mungkin beliau melamar Siti Khadijah dengan maharnya puluhan unta merah. Nabi Muhammad orang kaya, tapi hidupnya sederhana. Ya, jadi harta Pak mengantar, tapi sampai di liang lahat, di depan pintu kuburan, setelah itu pulang. Tapi yang akan mengantar juga adalah amal tak, setelah itu dia yang akan menemani kita sampai datang di hari kiamat. Amal apa itu? Itu sudah disebut dengan amal baik, bahasa Arabnya amal solih. Amal solih. Jadi amal itu Pak, ada solih, ada salah. Ada amal baik, ada amal buruk. Amal baik inilah yang akan temani kita sampai dalam kubur. Ingat Ki, amal itu kategorinya harus baik, tidak mesti banyak.
Ini selalu saya Pak garis bawahi. Banyak orang mengejar banyak, tapi tidak pedulikan baiknya. Yang dia kejar jumlah, bukan baiknya. Yang dia kejar kuantitasnya, bukan kualitasnya. Padahal beramal itu liyabluwakum ayyukum ahsan. Diuji kalian yang ahsan amal, yang terbaik amalnya, bukan aksaru amala, bukan terbanyak amalnya. Mau dia apa banyak amal, tapi tidak baik, biar sedikit tapi baik. Dan banyak orang itu Pak yang dikejar banyak. Sehingga muncul itu kalau Ramadan, sembahyang seperti Mai Valentino Rossi. Untuk daerah Blitar di Jombang, 20 rakaat selesai 7 menit. Ya, kalau ada orang asam urat ikut Pak, laptop. Nggak masuk saya akalku itu Pak. Lucu, ketawa itu kalau kulihat videonya. Baca Fatihah tidak tahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah. Dalil. Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Samiallahu liman. Allah. Sembahyang apa ini? Ada Tommy jamaahnya bilang saya senang karena bisa ibadah sambil olahraga. Ibadah sambil olahraga itu kok keliling lapangan sambil pegang tasbih baru zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu yang dimaksud. Ada Tommy pernah saya dapati masjid Pak. Dia baca Fatihah tidak pakai napas. Saya pernah dapat itu. Bagus tajwidnya, cuma tidak ada berhentinya. Yang saya pahami Pak, ini yang saya pahami. Kita boleh berbeda. Itu Al-Fatihah, setiap satu ayat Allah balas. Nah bagaimana Allah mau balas kalau tidak ada jedanya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wal ladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna wa ulaika lahum rabbihim wa ulaika humul kafirun. Apa ya? Saya biasa kalau kudengar kayak begini, kalau di belakang mau sekali itu bertari ya syaraka al-badarun alaina. Ya kayak orang baca berasanji. Lihat tuh kalau orang baca berasanji Pak, nah cancang itu wajar Ji Pak, sengaja nah cancang itu berasanji kalau dibaca kata aku dingin kambingna. Makanya dibaca cepat. Kalau dingin mau ininya nah. Makanya dibaca itu cepat-cepat. Lah begitu kalau orang baca berasanji ujungnya itu didengar. Nah jangan damtaria, mau jangan samsia, kamaria, datiar dia, ujungnya itu didengar. Tidak apa-apa karena dia bukan Al-Quran. Dia syair. Tapi kalau Quran yang dibaca aturannya jelas, warattilil Qur'ana tartila. Quran harus dibaca dengan tartil. Harus benar tajwidnya. Selain Quran tidak apa-apa. Azan. Tidak ada satupun sampai di dunia manapun, walaupun di tanah suci Pak, tidak ada itu azan yang memenuhi kaidah tajwid. Tanya Ustaz. Tidak ada itu azan di dunia ini memenuhi kaidah tajwid. Karena lafzul jalalah alif lam ha Allah itu cuma 2 harokat. Harusnya azan itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harusnya begitu. Tapi karena dia bukan Quran dan diajarkan supaya yang diajak itu mau datang dengan keindahan suara itu, maka dipanjangkan. Allah panjang. Siapa itu biasa apa azan di Babul Hidayah? Oh. Mantap. Sampai di rumahku di Muslim Bentut. Serius Pak. Udah ingat. Saya biasa aku bilang mesti mana ini putar radio. Ternyata saya terasa di Madinah. Iya, saya makanya penasaran di mesti mana nih ya. Kalau subuh Jumat ada ceramah di Masjid Taka. Sabtu subuh ya. Saya kedengaran itu saya sayup-sayup ke rumah. Kalau kebetulan lagi dari ke sana. Iya. Jadi saya sampaikan sekali lagi Bapak Ibu. Kalau dibaca, kalau beribadah yang dicari amalan yang baik, bukan amalan yang banyak.
sama Ramadan kemarin. Banyak orang yang mengejar banyaknya ibadah, tapi belum tentu berkualitas. Mengaji kejar 30 juz, tapi tidak si lolongan tajwid na. Shin, so, do, sama hantam semua. Isasul sila tilar sila salah. Betul di salah. Salah, kesalah. Bagus kalau isasul mo ni jajul. Ijajul jila tilar jili jala. Memilih apostas karena begitu gigita. Kalau kau belajar dan salah, tidak ada masalah. Tapi kalau bertahan pada kesotakan, ini yang masalah. Tidak pernah mau belajar. Ya. Kan banyak orang pak begitu mengejar. Mau hatam 30 juz, bahkan saya perhatikan waktu Ramadan kemarin, saking maunya tamat cepat, biar orang ceramah mengaji sih. Ibu-ibu itu banyak pelaku. Iya, sana dekat rumahku, sini juga. Saya pak, mungkin kalau di Babul Hidayah itu agak tinggi dia nuta pembatas perempuan, tak jadi tidak diliaki. Saya pak kalau pergi ceramah tarawih, kusuruh mentong buka itu. Dia bilang jangan, tidak bisa. Bukan cewek-ceweknya mau kuliah ibu-ibu di belakang mengaji atau tidak. Bu, tidak sopan itu kalau orang lagi ceramah kita mengaji. Apa begitu tidak apa? Bahkan ku bikin di status ke orang yang ceramah lagi mengaji itu orang taleka. Apa begitu maksudnya? Mau ku hatamkan 1 juz Ustaz. Kalau begitu semua pemikirannya satu masjid, tinggal masa sendiri pote-pote. Tidak ada yang diperhatikan. Ini namanya orang yang beribadah tapi tidak meletakkan ibadah itu pada tempatnya. Tiba saatnya ceramah tarawih, dengar ceramah, tutup Quran tak. Ini bagian dari adab. Masa kita lagi bicara, kita sibuk mengaji? Nggak sopan itu. Saya ceramah begitu diantam, Bu. Ceramah subuh. Kan paling subuh itu paling banyak suka mengaji kalau orang ceramah subuh. Saya ceramah diantam begitu, Pak. Itu dibuka tirai. Di depan lebak itu ibu-ibu ke mengaji. Di sebelahnya istriku. Jadi saya bilang, Bu, tutup Quran tak. Apa lalu Nabi bilang, mengaji, ceramah bagi Ustaz, ku dengar, Ji. Tidak bisa itu berfungsi fokus telinga kalau mata sibuk membaca. Begitu sebaliknya tidak akan fokus kita membaca kalau telinga tak sibuk mendengar. Tidak bisa. Coba itu kalau ada orang balas WA baru ditanya. Tidak dapat peduli gitu. Karena sibuk mengerti. Amanah. Begitu gitu Pak. Selesai bilang, apa tadi lu bilang? Bagaimana caranya kita mau mendengarkan ceramah baru mulut tak sibuk mengaji? Tapi simpan dulu Quran. Inilah pentingnya adab. Inilah pentingnya adab, Pak. Maka saya biasa mengatakan lagi orang lagi ceramah saja tidak boleh mengaji, apalagi kalau sibuk main HP saat orang ceramah, apa itu dibikin? Saya Pak kemarin itu sempat berpikir, betul itu kata Imam Al-Ghazali, al-adab fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Saya selama Ramadan kemarin Pak, 3 saya temukan, tidak tahu selebihnya itu, mungkin ada yang lain, tapi 3 orang Pak, ujangi. Tidak, sedikit lagi. Apa itu mau bilang? Ada 3 Pak, ku dapat peristiwa di mana saya ceramah, ada orang duduk di depanku, tidak berhenti main HP, mulai dari saya beri salam sampai saya tutup salam. Masalahnya di depanku duduk. Dan cek per cek itu orang Pak sudah S3. Terakhir saya ceramah nuzulul Quran di Polda Pak. Sebelahnya Pak Kapolda ada, tidak usah saya sebut dari mana, tapi dia doktor hadis. Tapi mulai dari saya salam sampai saya turun, tidak berhenti HP-nya nak pegang. Saya bilang dalam hatiku, ini misalnya satu alasan kenapa tidak mau Pak lanjut S3. Biar mami itu oknum, tapi takut kan nanti begitu. Dia bilang tidak itu. Nah begitu tahu dulu kata-katanya dulu ini S3 ya sebelumnya S3. Dia bilang kalau S3 kan tidak. Kuliah begitu Pak. Apa mungkin karena dia pikir kawan masih anak muda, anak baru kemarin cocok. Tapi kan walaupun kau tidak mau hargai keilmuanku, hargai tongka orang. Pak Kapolda saja sibuk namamu, nah tidak pernah nak pegang HP nah. Dia. Apa begitu maksudnya? Inilah adab. Sama itu kadang Pak, kalau ada orang di masjid, nu tahu mau lewati orang, tapi saya kok.
Apa begitu jalan begini? Dia bilang tidak ada itu matabi dalam agama Islam. Tidak ada itu matabi dalam hadis. Memang tidak ada, tapi hadis menganjurkan kita tata krama. Dan cara tak bertata krama di sini matabi. Tapi di Arab tinggal mau di Arab. Di Arab tidak diajarkan matabi. Tapi menurut orang Arab dilangkai bahagian dari kesopanan. Kita di sini dilangkai orang bagian kekurang ajaran. Itulah namanya al-adatul muhakkamah. Adat bisa jadi hukum yang tidak diatur dalam hadis, tapi ini menjadi kesepakatan bersama. Ini bukan penyembahan, bukan pengkultusan. Ini pengadakan. Ini jalan tidak tomat tabi-tabi. Beda orang Arab, orang Afrika, memang bukan budayanya matabi. Makanya itu bapak-bapak, kalau bapak ibu, kalau saya biasa ke tanah suci antar jamaah, kalau saya lihat ada orang jalan tidak matabi-tabi, oh wajar ji. Tapi kapan dia pakai sarung, pakai batik, nanti dia matabi kok karena kurang ajar, ini pasti orang Indonesia. Makanya ada jamaahku tunggu sholat maghrib, tiba-tiba dilangkai orang Afrika, berarti nak jalo. Saya bilang, ngapa dia bahasa bulan-bulan? Tidak pengadakan. Saya bilang, jangki marah pak, dia orang Afrika, tidak mengenal matabi, wajar. Tapi dia bilang, masalahnya Ustaz, nalangkai ka baru pakai girang. Kita tahu itu kalau pakai irang Eropa, tidak pakai apa-apa di dalam. Pas kinalangkai, masuk kepalanya dalam sarungnya. Maka nanti kamu tidak kujalo, tapi si butuh kibaltolan itu. Inilah pentingnya adab. Adab itu lebih tinggi daripada itu. Jadi saya kembali Pak Ibu di ibadah yang dikejar baiknya bukan banyaknya. Ya, jadi kalau kita beribadah, ayo diperbaiki. Karena itu nanti jadi teman tak di dalam kubur sampai datangnya hari kiamat. Dan inilah pembuktiannya sekarang bulan Syawal ini Pak. Kita baru saja dilatih sebulan di bulan Ramadan. Maka orang yang berhasil dalam Ramadannya apabila Ramadannya jadi berkah. Apa itu berkah? Salah satu makna yang dijelaskan ulama kita dari berkah itu adalah bekas, akbate. Jadi kalau masih dibawa kebiasaan-kebiasaan Ramadan tas sekarang, berarti berhasil ke Ramadan membuat kita berubah. Maka ada ungkapan mengatakan, kalau sekelas Ramadan pun tidak mampu merubah kita, maka kira-kira apa yang bisa rubah kita? Nah, maka kita sebanyak-banyak mungkin untuk kembali mengaktifkan ibadah dan amalia kita kemarin di Ramadan, karena sudah dididik 1 bulan, dan kita berharap mudah-mudahan itu menjadi bekas kebaikan. Akhirnya Bapak Ibu, saya ambil kesimpulan bahwa kematian itu bukan karena apapun, bukan karena sakit, bukan karena umur, bukan karena nama, bukan karena sedikit banyaknya ibadah, tapi kematian karena ajal. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sampai batas waktu ajal mereka, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan sekalipun sesaat. Maka karena mati itu sebenarnya kita tidak tahu kapan datang. Tugasnya cuma satu, berbuat baik makin terus. Mudah-mudahan sementara kita berbuat baik, Allah cabut nyawa, itulah namanya akhir kehidupan yang baik. Dan jangan lupa watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Selalu kita berbekal, bokong kita cari teman, karena yang akan menemani kita di dalam kubur bukan harta dan keluarga tapi amal tak. Maka perbaiki amal, cari amal dengan yang baik, bukan hanya sekedar mengejar jumlahnya. Kalau bisa, amal yang banyak itu, amal yang baik itu diperbanyak jumlahnya. Saya kira ini Pak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Masih banyak yang saya mau sampaikan, tapi kita terikat waktu dan situasi. Kita berharap mudah-mudahan almarhum dengan doa-doa kita semua dapat kebaikan dalam kuburnya. Izin Bapak Ibu, mari kita sama-sama doakan almarhum Bapak Joni bin Sattu. Lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dhal quwwatil matin, wa ya rahim al-masakin, wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'ala jam'ana hada jam'anan tayyiban mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma.
ولا تجعل فينا ولا منا ولا أحدا من بيننا شكيا ولا محروما. اللهم اغفر للمرحوم جوني بن ستو وارحم وارفع درجات. اللهم اجعله قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعله قبره خفرا من خفر النيران. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اجعله من أهل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الأكم والضرب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.